Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmawati, SE MBA dengan nomor NIDN 0519038501 dan NUPTK 46513664237062. Saya adalah dosen tetap di program studi bisnis digital Universitas Akprim Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Bisnis Digital. Saya menyelesaikan studi strata 1 di program studi akuntansi Universitas Islam Indonesia dan strata 2 di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Etika Bisnis dan Hukum Cyber. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 2. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan konsep, landasan teori, serta kajian studi analisis terkait dengan isu-isu etika hukum dalam praktek bisnis digital. Sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan materi ajar, saya juga menulis sebuah buku ajar berjudul Etika Bisnis dan Hukum Cyber, Navigasi Moral dan Legal di Era Digital yang digunakan sebagai rujukan utama dalam perkuliahan. Buku ini akan membantu mahasiswa memahami prinsip-prinsip etika dan regulasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Selain itu, saya juga merujuk referensi utama karya Manuel G. Vilanquez dan Etika Bisnis di Era Digital, karya Prof. Mahfud Solihin. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi aspek sikap dan pengetahuan. Dalam aspek sikap, mahasiswa diharapkan dapat taat hukum, disiplin, berkehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi nilai norma dan etika nilai akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Dalam pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai prinsip isu terkini dalam ekonomi, sosial, budaya, lingkungan secara umum. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran interaktif untuk membangun keterlibatan aktif siswa baik memahami teori maupun penerapan etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam metode pembelajaran antara lain ceramah interaktif, diskusi dua arah di kelas, studi kasus aktual, role play dan simulasi, serta penugasan individu dan kelompok. Pendekatan ini bertujuan membentuk siswa yang tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan teori, tetapi juga diajak aktif dalam analisis isu-isu aktual, serta berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan presentasi hasil penugasan. Pelaksanaan mata kuliah ini dilakukan selama 14 kali pertemuan, yaitu 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan sebelum UAS. Pertemuan pertama tentang konsep dasar etika bisnis, yang kedua tentang prinsip dasar etika bisnis, pertemuan ketiga tentang pasar bebas dalam era globalisasi, pertemuan keempat dan kelima terkait isu etika dalam bisnis digital, pertemuan keenam dan ketujuh etika diskriminasi pekerjaan dan organisasi, serta pertemuan ke-8 adalah UTS. Pertemuan ke-9 terkait dengan konsep hukum cyber, dan pertemuan ke-10 adalah cybercrime, dan pertemuan ke-11 tentang pemberantasan dan penanganan kejahatan di dunia maya. Pertemuan ke-12 terkait dengan haki dan perlindungan konsumen, pertemuan ke-13 dan ke-14 terkait dengan etika dan penegakan dalam keuangan digital, pertemuan ke-15 etika terkait dengan kewirausahaan digital. Pertemuan ke-16 adalah proses evaluasi melalui ujian akhir semester. Prodi Bisnis Digital menerapkan model pembelajaran yang fleksibel dan adaptif, yaitu melalui kolaborasi pembelajaran luring dan daring. Luring dilakukan secara terjadwal di ruang kelas dengan pendekatan interaktif, sementara pembelajaran daring dilakukan melalui Zoom Meeting dan Learning Management System
di lms.akprin.ac.id. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengerjakan tugas kuliah, kuis, mengikuti forum diskusi, serta mendapatkan umpan balik secara dosen secara terstruktur. Melalui LMS ini, mahasiswa dapat mengakses berbagai informasi penting terkait deskripsi mata kuliah, struktur pelaksanaan perkuliahan, model asesmen dan bobot penilaian, referensi buku ajar, rencana pembelajaran semester, materi perkuliahan, baik berupa file presentasi maupun video pembelajaran. Dalam satu semester, mahasiswa akan diberikan 4 kali penugasan, yaitu 2 kali penugasan sebelum UTS dan 2 kali penugasan sebelum UAS. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup beberapa aspek, yaitu aspek sikap diukur melalui keaktifan, kedisiplinan, partisipasi dalam diskusi, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Aspek pengetahuan dinilai melalui hasil ujian, kualitas tugas, dan kemampuan menganalisis khusus secara kritis dan argumentatif. Demikian pengantar dari saya terkait dengan mata kuliah etika bisnis dan hukum cyber yang saya ampu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan etika bisnis dan hukum cyber terkait dengan materi etika dan regulasi dalam keuangan digital. Sebelum kita memulai kelas, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman semuanya, pada kesempatan tempo lalu kita telah banyak membahas terkait dengan bagaimana etika bisnis, prinsip etika, kemudian bagaimana hukum cyber. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mengenal terkait dengan keuangan digital. Untuk tujuan dalam pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, menjelaskan pentingnya etika dalam sektor keuangan digital dan finansial teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan finansial teknologi. Kemudian yang ketiga adalah memahami regulasi yang mengatur terkait dengan finansial teknologi. Kemudian yang terakhir dalam tujuan pembelajaran ini adalah meningkatkan kesadaran ataupun awareness terkait dengan isu-isu etika dalam penggunaan teknologi baru di sektor finansial teknologi. Nah, kalian, apakah kalian sudah tahu? Jika kalian sering menggunakan keuangan digital. Nah, apa sih sebenarnya yang kalian tahu terkait dengan financial teknologi? Coba cari, bisa bantu jawab? Baik, saya sendiri financial teknologi adalah hal yang menuntut pada inovasi teknologi yang diterapkan dalam layanan dan program keuangan. Dan saya namanya financial teknologi juga untuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan modernisasi atau pembayaran keuangan internasional menjadi lebih efisien dan mudah diakses. Oke, benar sekali. Jadi financial teknologi itu adalah pemanfaatan teknologi untuk keuangan. Nah, di sini financial teknologi ini akan memudahkan layanan keuangan. Dulu, sebelum era digitalisasi, kita tahu bahwa layanan keuangan ini biasanya dilakukan secara konvensional. Kalau kalian mau mentransfer, jadi kalian biasanya harus pergi ke bank atau ke ATM. Nah, dengan digitalisasi ini, financial teknologi ini memudahkan untuk melakukan pelayanan di bidang keuangan digital. Nah, kira-kira contoh dari financial teknologi tadi layanan apa itu? Siapa yang bantu jawab? Oh ya, oke. Dan lihat layanan finansial seperti aplikasi GoPay, OVO, Dana, yang ada tidak harus Tempo,
Terus ada akal juga dan investasi seperti aplikasi Forex dan juga aplikasi. Oke, benar. Tadi udah dicontohkan ya oleh Berlian beberapa financial teknologi yang sering kita pakai. Yang pertama mungkin GoPay ya. GoPay, kemudian ada OVO, kemudian ada ShopPay. Nah, financial teknologi ini ternyata ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah misalnya adalah terkait dengan peer-to-peer lending. Nah, kalau peer-to-peer lending ini biasanya adalah mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman, peminjam dan pemberi pinjaman. Kemudian kalau crowdfunding ini biasanya adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dana-dana dari masyarakat yang untuk nanti digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti kepentingan sosial. Misalnya kalau terjadi bencana alam, contohnya apa? ACT, kemudian kita bisa.com dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari financial teknologi. Jadi financial teknologi itu ada beberapa macamnya ya. Ada juga yang dinamakan dengan dompet digital. Kemudian ada penggunaan blockchain. Kemudian ada aplikasi untuk investasi. Nah, kemudian kita akan masuk ke kenapa sih etika dalam sektor keuangan digital dan financial teknologi ini sangat penting. Nah, dalam pertemuan tempo lalu kita sudah membahas terkait dengan apa itu etika. Nah, ada yang mau singkat apa itu etika? Oke, waktu itu. Jadi etika itu sendiri adalah standar moral atau perilaku yang berlaku dalam dunia bisnis. Nah, etika itu sendiri tidak hanya dalam bisnis saja, tapi dalam aspek-aspek yang lain. Oke, jadi etika itu merupakan satu standar moral, sehingga standar moral ini akan berlaku di semua sektor, baik itu di sektor financial teknologi ataupun di sektor-sektor yang lain. Nah, dalam financial teknologi ini, etika keuangan itu juga sama, merujuk pada seperangkat nilai, prinsip moral, norma, perilaku yang mengarahkan bagaimana perusahaan teknologi keuangan ini akan menjalankan operasinya secara bertanggung jawab. Kan kita tahu kemarin dalam etika bisnis itu kita sudah banyak membahas studi kasus terkait dengan isu-isu etika ya dalam berbagai bisnis digital. Itu isu-isu tersebut melihat banyak dilematis ya enggak? Apakah akan dilakukan atau tidak dilakukan? Nah, dengan adanya etika ini akan memberi pedoman, prinsip, norma untuk mengarahkan perusahaan berbasis teknologi ini menjalankan bisnis yang secara bertanggung jawab. Nah, kemudian kita akan tanyakan, mengapa sih etika ini merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan finansial teknologi? Nah, kalau kalian melakukan transaksi keuangan sehari-hari, misalnya tadi Berlian menggunakan aplikasi apa? GoPay. Nah, kamu itu kan ada beberapa transaksi yang dilakukan. Kalau misalnya layanan itu terpercaya, itu akan menimbulkan kepercayaan. Akan menimbulkan kepercayaan sehingga dia akan melakukan transaksi di kemudian hari lalu. Itu ada kepercayaan dalam industri keuangan. Nah, di sini misalnya adalah seperti ini. Dalam penelitian saya yang berjudul peran teknologi terhadap crowdfunding itu ada hasilnya adalah bahwa kepercayaan ini akan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan dari crowdfunding tadi. Kekuatan harapan juga positif, sehingga tadi
Kalau misalnya kita menyalurkan dana, kemudian dulu sempat ada kasus ya, kita tahu ada ACT ya, ada beberapa yang digunakan oleh pengelolanya, ya nggak? Berarti kan kita kepercayaannya menjadi berkurang. Otomatis kita tidak akan memberikan sumbangan lagi lewat ACP. Nah, tapi kalau misalnya pengelolaannya itu bagus, maka suatu saat kita akan menggunakan layanan keuangan tersebut kembali. Nah, makanya kepercayaan ini adalah hal utama dalam industri keuangan. Tanpa kepercayaan, tidak peduli seberapa inovatif, cepat layanan akan sulit berkembang, akan menjadi tidak berkembang gitu, tapi menjadi tidak berkembang. Kalau misalnya tanpa kepercayaan. Kemudian kita akan masuk ke mengapa sih kok etika ini merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan bisnis fintech. Nah, yang pertama tadi adalah membangun kepercayaan dari konsumen tadi. Dan dalam hasil penelitian juga sudah ada hasilnya bahwa kepercayaan ini akan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan bisnis finansial teknologi. Kemudian yang kedua adalah menghindari resiko untung dan resiko reputasi. Nah, seperti contoh yang saya katakan, misalnya kalau ada kasus seperti tadi, pengelolanya melakukan penggelapan, otomatis reputasinya menurun, sehingga sudah tidak ada lagi orang yang memakai AGP untuk menyalurkan dana kemanusiaan. Mungkin sudah berkurang tingkat kepercayaan, sehingga reputasinya juga rendah. Sehingga untuk memitigasi risiko tersebut, finansial teknologi ini juga harus menerapkan prinsip manajemen risiko bisnis. Kemudian yang ketiga adalah etika ini akan menjadi apa tadi? Landasan inovasi yang bertanggung jawab. Kemudian dengan dia bertanggung jawab, maka akan meningkatkan nilai jangka panjang. Ya, kalian sekarang, kalian kayak hari-hari lebih banyak melakukan transaksi konvensional bawa uang cash atau cashless. Cashless ya. Kalian adalah sering menggunakan kris ya kalau sebenarnya. Karena tingkat kepercayaan kalian pada kris sudah meningkat, ya kan? Seperti itu. Sehingga kan jangka panjangnya kan orang akan terus melakukan. Selain tadi kepercayaan juga apalagi? Kemudahan. Kemudian kecepatan. Ya kan, kemudian usah ribet, ambil uang dulu dan sebagainya. Itu adalah fondasi penting bagi finansial teknologi. Nah, kemudian sebelumnya apakah ada yang ditanyakan dulu? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke tantangan etika yang dihadapi oleh perusahaan finansial teknologi. Nah, tantangannya ternyata di balik kemudahan tadi itu ada tantangannya. Nah, apa aja sih sebenarnya tantangannya? Kita akan lihat nih. Yang pertama adalah perlindungan data dan privasi pengguna. Nah, ini karena banyaknya apa? Yang menyalahgunakan data tersebut. Nah, sekarang saya coba untuk melindungi data pribadi kalian. Kalian kan biasanya punya data pribadi di profile ataupun di transaksi lain. Kira-kira bagaimana sih caranya untuk
melindungi data pribadi misalnya. Ya, oke. Jadi untuk itu bisa kita mungkin dari alasan saya sudah begitu nggak bisa. Berarti kalau pakai fitur konten indikasi itu. Oke, dan kalian itu dibantu oleh Wahyu. Supaya datanya aman, itu biasanya adalah ada verifikasi dan penggantian password. Nah, kemudian kita akan masuk yang kedua. Tantangan yang kedua adalah transparansi biaya, bunga, dan ketentuan lainnya. Seringkali di financial teknologi ini kita nggak tahu, misalnya menunjang bunganya berapa, besarnya biaya administrasinya. Itu yang harus kita lihat secara transparan. Tapi kalau sekarang kalau berbagai marketplace itu biasanya sudah dicantumkan dengan jelas. Nah, kalian harus berhati-hati untuk mencermati biayanya berapa, bunganya, ketentuan layanannya, dan sebagainya. Kemudian kesetaraan akses dan inklusi keuangan. Nah, inklusi keuangan ini adalah bagaimana akses keuangan itu dapat dicapai oleh seluruh masyarakat. Nah, banyak ternyata di Indonesia itu adalah masyarakatnya unbankable. Unbankable itu dia tidak memiliki pengetahuan terkait dengan keuangan. Dia biasa menyimpan uang, misalnya kalau dapat modal, dapat nggak dimasukkan ke dalam rekening tabungan, tapi dimasukkan ke di bawah bantal ataupun celengan dan sebagainya. Kan masih banyak ya di desa-desa seperti itu. Nah, ini kalau ada kesetaraan inklusi menjadi tantangan supaya apa? Masyarakat yang unbankable itu menjadi tahu bagaimana inklusi keuangan. Kemudian tantangan etika dalam menghadapi diskriminasi algoritma. Kalau dalam financial teknologi itu, misalnya tadi bertemunya antara pemberi pinjaman dan peminjamnya itu kan kalau di konvensional biasanya ada interview, ya kan? Bagaimana, berapa jumlah penghasilannya, suaminya kerja di mana, istrinya di mana, gabungannya berapa. Tapi kalau di financial technology misalnya ada kami, kreditur dan sebagainya itu kan rata-rata dia memakai AI karena cepat kok. Begitu melakukan peminjaman dia langsung bisa cair ya, cairnya dengan cepat. Nah itu sering kali mungkin ada kendala di sini karena dia proses penilaiannya itu menggunakan AI. Nah kemudian ada regulasi ternyata. Di sini regulasinya itu ada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian ada yang namanya Undang-Undang AUPPT, Anti Pencucian Uang. Nah, ini adalah regulasi yang mengatur sektor finansial teknologi di Indonesia. Supaya apa? Financial teknologi ini dapat berjalan dengan benar. Tidak ada lagi misalnya pinjol yang ilegal, sudah diatur oleh OJK di situ. Mana yang legal, mana yang ilegal dan sebagainya. Kemudian ada regulasi globalnya juga ternyata. Ada peraturan internasionalnya dan kerjasama internasional. Nah, itu tadi teman-teman semuanya terkait dengan literasi keuangan digital terkait dengan etika. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Info. Mungkin saya ditanya kali seberapa besar orang pemerintah itu dalam mengembangkan kebijakan terkait analisa teknologi. Oke, pertanyaannya bagus dari Info. Nah, pemerintah ini sebenarnya adalah sangat aware terkait dengan financial teknologi dan dia juga aware terhadap perlindungan data diri nasabah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pemerintah ini telah membuat regulasi terkait dengan sektor finansial di Indonesia, yaitu ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan ini juga
ada namanya Undang-Undang P2SK. Nah, di situ ada resiko dan sebagainya. Kemudian terkait dengan perlindungan data konsumen ini juga di tahun 2022 ini, 27 tahun 2022 itu ada tentang perlindungan diri. Nah, kemudian regulasi-regulasi Bank Indonesia ataupun regulasi-regulasi lain ini sangat membantu kita sebagai nasabah supaya data-data kita dapat terlindungi dan regulasi terhadap kebutuhan finansial teknologi. Karena otoritas jasa keuangan ini sekarang sangat ketat terkait dengan kebijakan ilegal ataupun non-ilegal. Dia terus memberikan pengumuman ataupun edukasi kepada masyarakat bahwa dilarang untuk membuat ataupun mengaplikasikan transaksi-transaksi yang ilegal, sehingga pemahaman masyarakat itu menjadi semakin maju lewat edukasi keuangan digital. Lembaga keuangan ini bekerja sama juga dengan sektor pendidikan untuk memberikan edukasi ke kampus-kampus, ke masyarakat, dan di tempat-tempat lain terkait dengan edukasi keuangan digital. Untuk apa? Untuk meningkatkan inklusi keuangan digital. Apakah jawaban saya sudah menjawab? Oke, terima kasih Pak. Oke, kalau misalnya kalian sudah jelas semuanya, saya akan memberi kalian penugasan. Nah, penugasan ini adalah penugasan kelompok atau penugasan tim. Nah, di sini tujuannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan isu etika layanan keuangan digital secara kritis dan komunikatif. Kemudian ketentuannya adalah kalian akan membuat video dengan durasi 1 sampai 2 menit. Nah, kontennya itu harus akurat, inovatif, dan mudah dipahami. Kemudian deadline-nya kapan? Nanti kalian akan mengumpulkan di tanggal 18 Juli 2025 dan dapat mengunggahnya di halaman lms.akrim.ac.id. Untuk kriteria penilaiannya adalah relevansi dan kedalaman isi, kreativitas penyampaian pesan, struktur kerapian video, dan ketepatan waktu pengumpulan. Nanti kalian bisa melihat materi yang sudah saya ajarkan tadi di halaman lms.akrim.ac.id berupa materi PPT dan materi penugasan. Teman-teman semuanya, kemudahan transaksi digital harus diimbangi dengan kesadaran etis. Jadikan generasi emas tidak hanya cerdas finansial, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan keuangan. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.